Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Kirana Lestari, Prodi Ekonomi Syariah 3 semester 3. Nah, pada saat ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang filsafat mengenai sejarah dan tokoh-tokohnya. Baik, yang pertama sejarah filsafat ilmu. Filsafat ilmu berasal dari zaman Yunani kuno, di mana filsafat ilmu lahir karena munculnya sebuah pengetahuan dari barat. Akan tetapi, pada perkembangannya, ternyata ilmu pengetahuan di abad ke-17 mengalami perpecahan, di mana ilmu dan filsafat berdiri sendiri. Dengan demikian, dikemukakan bahwa sebelum abad ke-17, ilmu identik dengan filsafat. Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Van Peuersen tahun 1985 yang mengemukakan bahwa dahulu ilmu merupakan bagian dari filsafat, sehingga definisi tentang ilmu bergantung pada sistem filsafat yang dianut. Untuk mengatasi antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, dibutuhkan suatu bidang ilmu yang dapat menjembatani serta mewadahi perbedaan yang muncul. Filsafat mampu mengatasi hal tersebut. Ini senada dengan pendapat Immanuel Kant yang mengatakan bahwa filsafat merupakan disiplin ilmu yang mampu menunjukkan batas-batas dan ruang lingkup pengetahuan manusia secara tepat. Selanjutnya, tokoh-tokoh filsafat. Ada beberapa tokoh filsafat. Yang pertama, Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Yang kedua, Marcus Tullius. Ia menyebutkan filsafat sebagai ibu dari semua pengetahuan. Definisinya yang sangat singkat tentang filsafat ialah dapat diartikan pengetahuan kehidupan. Yang ketiga, Plato. Dalam konsepsi Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato kemudian digolongkan sebagai filsafat spekulatif. Yang keempat, Socrates. Dalam pemahaman Socrates, filsafat adalah suatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Yang kelima, Pythagoras. Menurut tradisi filsafat dari zaman Yunani kuno, orang yang pertama memperkenalkan filosofia ialah Pythagoras. Pythagoras mendirikan aliran filsafat Pythagoreanisme yang mengemukakan sebuah ajaran metafisis bahwa bilangan merupakan intisari dari semua benda maupun dasar pokok dari sifat-sifat benda. Tokoh yang keenam adalah Thales. Thales merupakan seorang filsuf yang mendirikan aliran filsafat alam semesta atau kosmos dengan perkataan Yunani. Menurut aliran filsafat kosmos itu, filsafat adalah suatu penilaian terhadap alam semesta untuk mengetahui asal mulanya, unsur-unsur, dan kaidah-kaidahnya. Yang ketujuh, aliran filsafat Stoikisme. Bagi para filsuf Stoikis, filsafat adalah suatu pencarian terhadap asas-asas rasional yang mempertalikan alam semesta dan kehidupan manusia dalam suatu kebulatan tunggal yang logis. Yang kedelapan, Francis Bacon mengemukakan metode induksi berdasarkan pengamatan dan percobaan untuk menemukan kebenaran dalam berbagai bidang pengetahuan. Yang kesembilan, konsepsi abad tengah. Dalam abad tengah di Eropa, filsafat dianggap sebagai pelayan dalam teologi
yakni sebagai sarana untuk menetapkan kebenaran-kebenaran mengenai Tuhan yang dapat dicapai oleh akal manusia. Yang ke-10, Christian von Wolff merupakan filsafat sebagai ilmu tentang hal yang mungkin sejauh dapat ada. Mungkin itu saja tokoh-tokoh filsafat. Nah, itulah tadi materi tentang filsafat mengenai sejarah dan tokoh-tokohnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.